Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan cinta kasih dari Engkau, sehingga kami dapat melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran kami. Bapa yang Maha Baik, kami mohon hadirlah Engkau tetap bersama kami, agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak Bapak semua, buka buku kamu halaman 79. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sistem hukum di Indonesia. Nah, makna dan karakteristik hukum telah kita bahas, bahwa hukum adalah ibaratkan sebagai pagar atau sebagai aturan yang mengatur seluruh kepribadian manusia, bahkan yang mengatur sebuah negara. Nah, sekarang kita masuk materi penggolongan hukum. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah mempelajari penggolongan hukum, kita mengetahui bagaimana proses penggolongan hukum. Yang kedua adalah kamu mengetahui bentuk-bentuk penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempatnya, dan lain-lain. Oke, mari kita bahas bersama. Nah, hukum adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum juga begitu luas terhadap bangsa dan negara, juga terhadap masing-masing individu. Nah, berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, apa-apa saja sumber hukum? Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara, berarti antar hubungan negara yang satu dengan negara yang lain. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena keputusan para hakim. Nah, yang berikut adalah berdasarkan tempat berlakunya. Hukum juga sesuai dengan tempat berlakunya masing-masing. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara itu sendiri, tidak ada hubungan dengan negara lain. Nah, yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, hukum internasional berlakunya secara universal atau keseluruhan, maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional. Nah, yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Dan yang terakhir, hukum gereja. Hukum gereja kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, anak-anak Bapak semua, masih banyak penggolongan-penggolongan hukum lain, baik itu berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, dan lain-lain sebagainya. Maka Bapak harap kamu semua baca buku kamu, agar kamu nanti dapat mengerjakan tugas.
Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kamu, dan Bapak harap semuanya mengerjakan tugas. Untuk tugas nanti Bapak buat di Google Classroom. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, dan biasakan menggunakan masker, dan jauhi keramaian, dan rajinlah cuci tangan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.